Dan saat pulau-pulau terdepan rawan tenggelam, daerah pesisir yang terancam abrasi, kebijakan yang diambil juga harus konsisten. Bagaimana kita menyelamatkan itu? Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan, bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespon krisis iklim ini? Saya akan mulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah kita merasakan bahwa beberapa bulan ini atau beberapa minggu ini kondisi kita di Jakarta terasa lebih panas? Kita sedang mengalami, Indonesia sedang mengalami yang disebut dengan krisis iklim. Dan sudah saatnya kita dengan tegas menyebut kondisi saat ini bukan saja perubahan iklim atau climate change, tapi kita menyebutnya dengan krisis iklim atau climate crisis. Dampaknya tidak main-main. Banyak daerah pesisir kita yang mengalami abrasi. Nggak usah jauh-jauh. Muara Gembong, kira-kira 70 km dari tempat kita berkumpul saat ini, ada puluhan rumah yang tenggelam. Juga di Karawang, Jawa Barat, lebih dari 100 km dari sini, ada ratusan rumah di desa Semaraya yang hilang tergerus abrasi. Bahkan kalau kita bicara Nusantara, ada lebih dari 80 pulau garis depan kita yang berisiko tenggelam karena kenaikan permukaan air laut yang amat cepat. Jadi ini kira-kira seperti kondisi di kisah Atlantis. Pelan-pelan pulau kita seakan lenyap terkikis. Nah, dalam situasi seperti itu, kita harus tengok kembali apa yang sudah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan ke depan. Ada banyak komitmen penyelesaian krisis iklim yang sudah dibuat dan targetnya pun tinggi. Saya rasa baik kita untuk memiliki target yang tinggi. Tapi pada saat yang bersamaan, target yang tinggi itu harus diiringi dengan kebijakan yang sejalan, yang satu sama lain itu konsisten. Karena target tinggi, tanpa ada regulasi eksekusi yang tepat, lalu regulasi eksekusi satu sama lain tidak konsisten, kita akan sulit untuk bisa mencapai target-target itu. Dan ini penting sekali untuk kita sadari bersama-sama, konsistensi satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Ini kondisi yang kita hadapi. Karena itu, ketika kita berbicara tentang memberikan alokasi anggaran negara untuk menghadapi krisis iklim ini, harus dilihat secara komprehensif. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diberikan subsidinya atau alokasi anggaran dari negara. Karena itu beberapa waktu yang lalu ketika kita bicara tentang subsidi, saya sempat sampaikan subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik, karena itu mereka mampu membeli mobil listrik. Padahal kalau bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum. Yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua.